Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang dimensi 3. Nah, untuk ruang dimensi 3 ini kita mulai dengan pengenalan sumbu koordinat dulu. Kalau dulu waktu di geometri analitik bidang kita hanya menggunakan dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Maka pada ruang dimensi 3 ini kita akan menambahkan satu sumbu tambahan di sini, yaitu sumbu Z. Masih ingat? Untuk sumbu X ini kita beri nama dengan atau istilah lainnya adalah absis, ya. Kemudian untuk untuk Y-nya itu ordinat, ya. Ini absis. Nah, ini ordinat untuk Y-nya. Kemudian untuk Z-nya ini namanya adalah aplikat, ya. Nah, untuk sumbu koordinat ini ada 3 sumbu utama. Nah, di sini waktu kita belajar dimensi 2, dua sumbu X dan Y ini akan membentuk 4 ruang, ya. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita lihat pada gambar ini, jadi ini untuk dimensi 2-nya itu kita melihat pada ini yang berwarna abu-abu, ya, bidang XY, yaitu ada koordinat kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, ya. Nah, di sini untuk ruang dimensi 3-nya kita punya 3 sumbu koordinat, sehingga nanti akan terbentuk 3 bidang, yaitu bidang XY yang sudah kita kenal sebelumnya, kemudian bidang YZ. Bidang YZ ini itu pertemuan antara sumbu Y dengan sumbu Z. Ini dilihat dari yang berwarna orange ini. Kemudian bidang XZ ini yang berwarna merah. Ini pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Z-nya. Nah, kalau pada ruang dimensi 2 itu ada daerah positif negatif, yang ini juga sama, ya. Jadi di sini untuk sumbu X ini kita gambarkan itu yang tegak lurus terhadap bidang kita. Jadi kalau pada ruang dimensi 2 dulu, kalau kita ingat seperti ini. Nah, ini X, ini Y. Nah, ini kan untuk yang positif, ini untuk yang positif, ini yang negatif, ya kan? Nah, ini sama. Jadi pada dimensi 3 juga seperti itu. Hanya nanti untuk sumbu X-nya itu digambarkan yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi yang sebidang dengan kita itu adalah sumbu Y dan sumbu Z-nya. Yang sebidang dengan kita itu seperti ini. Kalau pada dimensi 2 ini namanya sebidang dengan kita, dengan kertasnya. Ini namanya sebidang. Sedangkan yang X-nya di sini digambarkan yang tegak lurus terhadap bidang kita. Misalkan kita kertasnya ini, yang tegak lurus terhadap kertas yang kita pakai ini, ya. Jadi kalau Anda membuka buku, sama seperti Anda membuka buku itu, nah itu atau gini aja, kalau Anda bingung, Anda bisa melihat ruangan yang Anda gunakan, yang Anda tempati. Nah, bagian lantainya itu adalah bidang XY-nya ini. Kemudian tembok yang ke arah atas ini berarti yang sumbu Z-nya, ya. Nah, kemudian di sini dari 3 bidang ini, bidang XY, bidang YZ, dan bidang XZ, ini akan terbentuk itu 8 ruang. Jadi kalau pada dimensi 2 ini ada 4, namanya kuadran 1, ini kuadran 2, ya. Ini kuadran 3, yang ini adalah kuadran 4. Nah, pada dimensi 3 juga sama. Jadi di sini juga akan terbentuk ruang-ruang karena dia disekat oleh 3 sumbu ini.
Nah, di sini terbentuknya itu ada 8. Jadi Anda perhatikan pada ini. Untuk namanya oktan. Jadi karena ada 8 ruang, maka nanti akan ada muncul yang namanya oktan. Ini oktan. Oktan atau 8 ruang ya, 8 bagian. Nah, oktan 1 itu terbentuk antara sumbu Y ini. Jadi ini ada 8, 1, 2, 3, 4. Ya, ini kalau Anda perhatikan nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti 5, 6, 7, 8-nya itu bagian bawahnya. Nah, ini kalau kita lihat ruangannya ada 8 atau oktan ini. Maka untuk oktan 1 itu daerah yang ini. Jadi ini adalah oktan 1. Nah, ini. Kemudian ini oktan 2. Ini oktan 3. Ini oktan 4. Nah, jadi 8 ruang. Kemudian oktan 5 sampai 8 itu ada di bawahnya oktan 1 sampai 4. Jadi ini oktan 5, oktan 6, oktan ini bawahnya ini 7. Jadi melihatnya nanti dari bawahnya. Oktan 8 bawahnya ini. Nah, jadi kalau kita buat tabelnya, nah ini kita tulis saja, ini oktan, ini X, ini Y, ini Z nya. Oktan 1, 2, 3, 4, 5, 6, nih. Sekarang kita lihat pada sumbu X nya. Sumbu X nya ini untuk oktan 1 yang ini sumbu X positif. Jadi untuk sumbu X positif itu yang ke arah ini yang sumbu negatif, yang ke belakang ini sumbu negatif, yang ke arah depan ini sumbu positif. Loh Bu, apakah kita itu menggambarnya sumbu X, Y, Z nya harus letaknya seperti ini? Sebenarnya pada dasarnya itu tidak ada keharusan, akan tetapi ini sudah disepakati oleh para matematikawan sebelumnya. Jadi untuk sumbu X itu yang ke arah seperti ini yang sumbu X positif, sumbu X yang negatif ke belakang, kemudian sumbu Y nya yang ini yang positif, sumbu Y yang negatif yang ini, yang ke atas ini sumbu Z yang positif, yang ke bawah ini sumbu Z yang negatif. Jadi ini sudah disepakati. Kalau nanti Anda menggambarnya bingung, misalkan Anda boleh menggambar sendiri. Nah, ini untuk yang ke arah atas seperti ini. Nah, biasanya menggambarnya kalau kita menggambar manualnya seperti ini. Nah, bentar. Nah, ini kita kalau menggambar manualnya, nah ini untuk yang sumbu Z nya, kemudian nanti
Kalau Anda menggambar manual sendiri, nah ini untuk menggambar sumbu Y-nya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah gambar yang sumbu X-nya. Nah, ini biasanya kalau kita menggambar manual seperti ini untuk sumbu Z, ini sumbu Y-nya, ini yang sumbu X-nya. Jadi, yang sebidang dengan kita, yang saya maksudkan tadi itu adalah sumbu Y sama sumbu Z-nya ini. Nah, nanti yang ini yang ke arah bawah ini berarti Z negatif, ini yang ke belakang ini. Jadi ini kalau kita buat, nah, ini yang Z negatif, ini yang X negatif, ini yang Y negatifnya, itu ya. Nah, seterusnya begitu. Sekarang kita kembali pada ini masalah oktan 1 sampai 8. Untuk oktan 1 itu daerah yang dibatasi oleh ini. Nah, ini berarti nilai X-nya itu pasti positif, Y-nya juga yang positif, Z-nya juga positif. Jadi daerah ini kalau kita ibaratkan itu seperti ada 2 lantai. Jadi gedung dengan 2 lantai, ada 1 lantai itu ada 4 ruang. Itu. Nah, oktan 1 itu daerah yang ini, yang lantainya abu-abu ini, sama temboknya warna merah sama warna oranye yang ini. Ini dibatasi oleh ini sama ini. Kemudian oktan 2 itu yang di belakangnya, yang dibatasi oleh yang ini, berarti ini X-nya yang negatif, Y-nya yang positif, Z-nya juga positif. Oktan 3 itu di sampingnya oktan 2. Di sampingnya oktan 2 berarti di sini X-nya itu juga negatif. Ingat, yang daerah sini berarti dia Y-nya itu juga yang negatif, Z-nya yang positif. Yang 4 itu yang di sampingnya oktan 1. Berarti X-nya itu yang positif, Y-nya itu yang negatif, Z-nya juga yang positif. Mengikuti di bawahnya itu oktan 5, 6, 7, 8. Oktan 5 di bawahnya oktan 1. Jadi yang membedakan oktan 5 dengan oktan 1 itu adalah pada Z-nya, ya. Jadi untuk oktan 5 sampai 8 itu Z-nya yang negatif. Jadi kita tinggal mengulang saja. Oktan 5 yang di bawahnya, jadi ibaratnya ini adalah lantai 1, yang oktan 1 sampai 4 tadi itu lantai 2. Gitu. Jadi ini itu X-nya itu positif, kemudian Y-nya juga positif, Z-nya yang negatif. Yang oktan 6 itu berarti di bawahnya oktan 2. Jadi di sini itu X-nya itu negatif, Y-nya itu positif, Z-nya juga negatif. Yang oktan 7 berarti di bawahnya oktan 3
ini berarti X-nya itu juga negatif, Y-nya itu negatif, dan Z-nya juga negatif. Sedangkan oktan 8, X-nya itu, nah ini X-nya itu mana, oktan 8 di bawahnya oktan 4, berarti X-nya itu positif, Y-nya itu negatif, dan Z-nya itu juga negatif. Jadi ini nanti kaitannya, kenapa Anda harus tahu itu untuk menentukan letak titik. Seperti pada judul materi pertama ini, titik dalam ruang dimensi 3. Jadi ada 8 ruang pada dimensi 3 ini. Kalau kita kembalikan pada sistem koordinatnya, nanti Anda bisa menentukan, oh kalau bentuknya ini tuh ada di oktan berapa gitu ya. Kita ambil contoh saja, misal kita punya titik P itu koordinatnya misalkan 2, negatif 3 sama 4, maka ini akan terletak pada oktan berapa, supaya nanti Anda dalam menggambar itu tidak akan keliru. Jadi kita belum ke arah menggambar, jadi kita melihat, oh titik ini terletak di oktan berapa gitu. Nah, kalau kita lihat ini untuk menuliskannya urutannya sama pada seperti di koordinat 2 dimensi. Jadi ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, ini adalah Z-nya gitu. Sekarang kalau kita perhatikan, untuk tanpa menggambar kita bisa menentukan letak titik P ini ada di oktan berapa. X-nya positif, Y-nya negatif, kemudian Z-nya itu positif ya, positif, negatif, positif, berarti dia ada di oktan 4, supaya nanti Anda dalam menggambar titik ini tidak keliru letaknya ya. Nih, ada di oktan 4, berarti dia di sebelahnya oktan 1. Titiknya nanti pasti akan terletak di daerah sini. Itu contohnya. Kemudian, nah untuk menggambar titik di dalam ruang dimensi 3, kita nanti kalau menggambar manual, misalkan kita tidak punya aplikasi, itu kita bisa menggunakan bantuan balok ya, bisa menggunakan nanti bantuan balok. Jadi di sini kita gambarkan untuk 3 sumbunya. Kemudian misalkan Anda diminta untuk menggambar titik A ini. Nah, titik A ini di sini itu ada koordinatnya 2,3,4. Di manakah letak titik tersebut? Nah, jadi untuk menggambar titik ini, itu kita pertama kita lihat pada koordinat X dan Y-nya 2,3. Jadi kita menggambar 2 satuan pada sumbu X. Jadi untuk kita menggunakan gambar perspektif ini kalau kita menggambar manual ya. Untuk ke arah X-nya ini, misalkan ini 2 satuan. Nah, misalkan ini 1, ini 2 ya, ini 2 misalkan. Nanti panjangnya biasanya tidak sama dengan yang sebidang dengan kita. Jadi seperti kalau Anda menggambar kubus, itu kan gambar kubus kan terlihat seperti gambar balok, padahal kan itu sebenarnya gambar kubus. Artinya panjang atau lebarnya kadang tidak sesuai dengan kenyataan pada gambarnya. Jadi kalau kita lihat perspektifnya, yang ini juga sama. Jadi untuk titik A, X-nya 2, kemudian Y-nya sama Z-nya ini berarti 3 sama 4. Sekarang 1, 2, 3. Nah, ini untuk 3. Kita buat atau kita tarik garis yang nanti memotong 2 X sama Y ini. Jadi 2,3 itu letaknya nanti kita buat perpotongannya.
Nah ini yang kita tarik dari 3 ke arah 2 ini harus sejajar ya. Kita buat garis putus-putusnya itu 3 ke arah perpotongan 2 ini harus sejajar sama yang ini ya, harus sejajar sama yang itu. Anggaplah sejajar. Nah dari titik perpotongan 2 sama 3 ini nanti kita tarik ke atas untuk Z nya. Jadi Z nya 4 satuan. Nah ini 4. Nah di sini berarti ini kita tarik ke atas sampai 4 satuan, akan tetapi kita perlu menggunakan bantuan garis. Jadi dari ini 4 ke arah sini, ini kita buat sejajar sama yang bawah ini. Kita buat garis yang sejajar. Nah ini garis bantunya. Bentar. Jadi titiknya yang ini. Nah kemudian dari sini ini kita tarik ke atas. Nah ini garis bantu untuk ini juga sama. Ini kita tarik. Nah ini sebenarnya tidak harus digambar balok lengkap. Nah, cukup yang berhubungan sama titiknya, tapi digambar lengkap juga tidak ada masalah. Misalkan kalian ingin menggambar lengkap balok bantuannya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Jadi ini yang belakang. Nah ini tinggal kita hubungkan. Nah ini berarti untuk letak titiknya ada di sini. Nah ini kalau mau digambar lengkap ini juga boleh. Ya, jadi letak titik yang dimaksud itu adalah titik yang di sini. Nah, titik yang dimaksud titik A itu titik ini. Ini adalah titik A 2,3,4. Jadi titiknya itu untuk menggambar titik di L3. Nanti untuk titik-titik yang lain itu caranya juga sama ya. Jadi tinggal kita lihat dia ini kan, kalau kita perhatikan X, Y, dan Z nya itu kan positif semua, berarti dia ada di oktan 1. Nah ini letak oktan 1 dia dibatasi X positif, Y positif, dan Z positif itu ya. Nah nanti tinggal Anda mencoba menggambar titik yang lainnya.
nanti akan saya berikan latihannya ya. Itu untuk menggambar titik di dalam ruang dimensi 3.